Nih lu nebak gue asal tebak aja Asal ya. tebak. 1000 mungkin? 500 Kut. 500 orang? Kaget kan lo? Yang punya di atas 400 miliar? Iya. Berarti orang kaya di Indonesia itu nggak sebanyak itu. Sedikit berarti. Dan tapi itu sangat concentrated ya. Ada yang punya sampai puluhan triliun, sampai range-nya ke 400. Jadi itu ranging-nya tuh kayak jauh banget. Nggak terdistribusi normal lah ya? Iya, dari UNHW itu tuh jauh banget distribusi. Jadi kalau ditanya apakah ada standar kayanya, ya ada. Kaya itu high net worth individual, which is cuma 11.000 orang di Indo. Tapi ya mungkin gua ngerti, nggak semua orang kayak anjing 14M gitu kan, buat gua udah kaya banget gitu. Mungkin untuk orang Indonesia yang Feli bilang juga mungkin bener 800 juta. 1 miliar, udah cukup gitu. Dapat 1 miliar susah nggak? Gampang. Nggak, Jual aja nggak produk. susah, Kamu bilang tadi, lu cari produk, ya bisa cuan 1 juta, jual ke 1.000 orang beres. Betul. 1 miliar. Atau kalau mau jual produk yang cuannya 10 juta, jual ke 100 orang. Kayak and vice versa lah gitu. Oke, jadi nggak ada ya apa namanya high net worth individual di Indonesia yang versi Indonesia sendiri belum ada ya? Mungkin ada. Ini global ya by the way. Ini buat standar global. Jadi lu kalau ke banker di Amerika, Indonesia, HNW itu sama $1 juta. Di Indo definisi kaya sih gue nggak ketemu sih sebenarnya. Gue sempat cari-cari juga, tapi gue belum ketemu yang kayak oh ini tuh udah kaya gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue sendiri hidup di Indonesia, nggak usah ngomong aset deh, Good. Income per bulan mungkin lebih masuk akal karena aset buat mereka mungkin agak jauh gitu mikirnya. Income per bulan, menurut gua pribadi nih, buat hidup enak di Indonesia 50 juta udah cukup. 50 juta cukup ya? Lu setuju gak? Tergantung ya. Kalau gua terus terang hidup enak, buat hidup enak lah. Hidup enak buat gua 25 juta cukup. Nah, bahkan 25 juta. Iya. Gitu kan. Kalau gua lihat 50 tuh ya kalau bilang 25 juga udah cukup gitu. 25. Cukup banget. Gua ngambil gaji di Muda Cuma Sekali cuma 25 juta, Pak. Sama, gua juga tenaga gaji gua 25 juta. Iya, itu udah buat gua udah bisa bayar cicil apartemen loh. Cicil apartemen sisanya gua mau makan steak setiap hari juga bisa dan lain-lain. Alhamdulillah banget itu gua udah bisa sih. Nah, balik lagi ke pertanyaan, gimana caranya nih si orang-orang yang jadi karyawan sama PNS itu bisa at least dapetin kekayaan lah kayak gitu. Tingkatin skillnya. Tingkatin skill, oke. Iya. Jadi tingkatin skill dia. Gimana caranya dia bisa step up the game gitu. Caranya gimana tingkatin skillnya? Cari skill yang lo paling jago di dunia. Misalnya lo editor, ya kan? Simple, lo misalnya kerja di media Trans TV kayak mau CNN di mana bebas lah, gitu kan. Lo kerja jadi DOP, videographer. Gimana cara lu increase skill lu? Nonton YouTube, ya kan? Cari workshop, tambah jago lagi, oke ya. Mulai pindah kerja di production house yang lebih kecil. Lu bisa belajar langsung sama director levelnya. Oke. Lu belajar yang ngikutin dia, shadowing lah ibaratnya ngikutin dia. Oke, lu buka PH kecil-kecilan nih. Oke. Lu mulai bikin konten tentang PH lu di TikTok gitu, ya kan? Udah ada tuh yang mulai main-main begitu. Padahal sebenarnya ada yang skillnya nggak gitu jago, gitu biasa aja. Cuman karena dia jago bawa dirinya, dia bahkan bisa arbitrage. Oke. Arbitrage itu apa? Jadi kayak lu ambil dealnya dari klien, lu suruh orang lain yang kerjain. Oh, delegate lah kayak delegate gitu ya. Kayak gitu. Subcon ini lah ya. Bisa lu kayak gituin gitu. Jadi macam-macam caranya. Buat yang bilang, oh gue cuma stuck nih jadi videographer, enggak, lu bisa bikin. Kalau gue jadi dia, gue pasti bikin PH segala macam. Oke, itu kan freelance yang sebenarnya freelance itu cukup bisa pivot untuk jadi. Enggak, itu full time loh. Itu full time yang kerja di media. Oke. Contoh ya. Tapi kan gini, Mot, dia itu kan full time. Iya. Tapi dia ada skill yang dia bisa jadiin usaha. Iya. Gimana kalau misalnya karyawan yang jadi misalnya accountant? Bisa banget accountant. Atau kayak HRD? Oh, HRD bisa banget. Gimana tuh, Man? HRD simpel banget. Gue paling ya kalau gue jadi HRD, gue akan bikin konten on how orang tuh bisa masuk. Money banyak dari situ sih Ya gara-gara gue jual interview kerja. Beres kan, simple. Jadi bukan harus keluar dari kerjaannya, tapi tambah super income baru. Tambahin, tinggal ditambahin aja. Dari mereka kerja apa tinggal tambahin. Caranya banyak, lo buka bisnis, lo bikin konten, macam-macam gitu. Asal lo mau putar otak mah gampang cari duit. Oke, jadi skillnya yang lu bilang ini adalah bukan untuk ngejar si title atau jabatan tersebut biar sampai tinggi. Nggak usah ngapain. Tapi bikin another source of income. Justru kalau gua, ini agak jelek sih saran gua, tapi nggak usah naik dari ini lo. Biar tanggung jawab lo nggak makin banyak kan. Lo naik gaji berapa sih? 10 juta. Ya kan? Biarin aja misalnya gaji lu 7 juta tapi lu side income lu 50. Oke. Terus kayak gitu, Nice kalau banget. Terus Babylon, kedua series Dead Poor Dad sama Tim Ferriss. Kalau gue bisa tambahin satu, ini bukan personal finance tapi bisnis ini menurut gue buku bisnis paling bagus yang pernah gue baca. Itu Zero to One, Peter. Oh iya, itu the best. Itu yang menggambar orang-orang yang bilang kalau mau kaya itu harus punya bisnis. Banyak banget gitu. Kayak temen gue banyak banget yang runtuh, punya taichan, punya cuci sepatu, punya martabak, punya ini dalam satu waktu. Amsyong, Pak. Amsyong. Itu diajarin lo gimana cara bikin bisnis saking besarnya itu makanin semua market share. Jadi
Di situ nggak pernah dijelasin. Itu buku menantang yang konsep. Lu sering baca kan yang Blue Ocean Strategy. Gue tuh dari dulu nggak pernah believer sih dengan mau Blue Ocean mau Red Ocean. Yang benar-benar tuh lu bikin ocean jadi black. Lu sikat semua kompetitor sampai mati semua. I see. Nggak ada ikan lagi. Itu 0 to 1 Peter Thiel. Setuju. Sama yang dia kasih example dari Amazon. Iya. Dia mulai dulu dari jualan buku, baru nanti baru ekspansi. Iya. Sementara orang salah mau jualan mau semuanya jualan dulu. Semuanya, mau jualan kaos, jualan taichan, jualan bikin kafe. Iya sih, makanya. Lu disikat sama semua orang dari semua sisi kayak gitu ya mati jadinya. Iya, lu kayak perang, pasukan lu belum kekumpul, lu bagi-bagi di tempat. Sebenarnya kan kayak Art of War juga, Sun Tzu. Iya, betul. Gimana cara kita konsentrasi, kita punya pasukan dan serang di saat yang tepat gitu. Betul. Bukannya kita sebar begitu. Setuju. Nah, selanjutnya nih pertanyaan. Kan kita kan bisnis ya. Kita bikin konten juga, dapat endorse juga ya kan. Tapi jalan hidup yang kita tempuh ini kan sebenarnya bukan majority jalan hidup ya, bukan mayoritas orang jalan hidup ya. Sementara mayoritas jalan hidup orang ya kayak PNS, terus habis itu kerja kantoran, terus di BUMN dan lain-lain ya kan. Nah, pertanyaan gue adalah kalau menurut versi Timothy Ronald nih, gue manggilnya Cimot by the way ya. Gue yang manggil Cimot ya. Oke. Kalau misalnya versi lu adalah gimana sih kalau misalnya buat orang yang kerja kantoran jadi PNS dan lain-lain itu cara kaya, Mot? Cara kaya? Apakah kan tadi kan kita bilang belajar tentang uang ada 2, vehicle-nya atau kendaraan lu untuk menuju kaya, dapetin banyak uang sama memanage money-nya. Apakah dia harus ganti vehicle-nya atau manage money-nya versi lo? Mau jawaban diplomatik atau jawaban jujur nih? Ya jujur dong. Jujur keluar pasti. Keluar ya? Karena lu di sistemnya orang kan. Oke. Lu bekerja di sistemnya orang. Nggak akan bisa, ya bisa aja dikaya. Of course banyak direksi yang kayak, let's say, banyak sih kalau di luar negeri ya. Tim Cook, Apple, bonusnya 200 million. Oke. Tapi still less dan Buffett yang beli saham Apple kan, jauh. Oke. Gitu. Jadi apakah bisa ya? Sure kalau bisa jadi Tim Cook gitu, which is ya nggak mungkin lah gitu kan. Berapa persen sih kalau seorang karyawan nih misalnya kayak majority masuk ke perusahaan bisa jadi top management gitu? Kalau pernah gitu nggak? Ini simple aja kita secara statistik aja. Kan ada indeks sama S&P 500 kan. There's only 500 perusahaan yang besar banget di US. Berarti 500 CEO dong. Yes. Dari berapa workforce? Hitung aja sendiri, ya kan? 200 juta workforce, 150 juta, cuman 500 loh. That's why odds-nya kecil menurut gua untuk orang bisa jadi top level management seperti itu, karena ya sikut-sikutan segala macam dan itu nggak ideal. Saya terserah lo, which is kalau di Indonesia gua sih nggak pernah denger ya paket bonus yang gede-gede kecuali Bank BCA, Pak Yahya, Bu Vera gitu-gitu. Tapi kalau yang kayak perusahaan-perusahaan kecil sih kayaknya enggak ya. Kalau direksi, kecuali lu bisa kayak kerja di startup yang eventually jadi Gojek dan lu dapat misalnya lu jadi CPO di sana, lu dapat options besar, sure lu bisa kaya. Tapi selain itu lu bikin bisnis lu sendiri. Bikin bisnisnya. Iya. Tapi bisnis kan juga nggak bikin bisnis susah Pak ya kan. Nggak ada yang bilang bikin bisnis tuh gampang. Susah. Jadi susah Pak. Dan gini lu sadar diri menurut gua. Kalau emang karyawan lu mimpi mau jadi kaya boleh, tapi skill lu semana emang. Gitu. Ini mungkin gue ngomong agak ini ya, mungkin untuk orang kayak wah kok kayak gini banget. Lo memang harus, kenapa? Karena ya ini kenyataan gitu. Tapi ini realita. Gue bilang aja kalau ini gue bisa debatin sih. Bahkan gue sama Raymond tuh gue debat juga tentang ini. Dia bilang dia kan ngajarin tuh di sosmednya orang bisa jadi pebisnis. Bullshit menurut gue. Sekarang kalau gue tanya ke lu, kayak gue pernah nanya lu kan, kenapa lu dulu mulai? Lu pasti sebenarnya nggak bisa jawab benar-benar detail kenapa. Mungkin ya ada alasannya karena mau duit, mau beli ini, mau beli itu. Tapi sebenarnya alasan aslinya nggak ada. Lu mulai karena lu mau mulai aja. Kayak gue sebenarnya kalau ditanya, oh iya karena gue dulu kan jawaban diplomatis di media kan. Oh gue dulu mau ini, mau bayar buat kuliah segala macam. Tapi real answernya, I just like the game of business. Yes, betul. Gue suka aja. Betul. Dan menurut gue itu game yang paling menantang. Dimana gue kalau rewardnya duit paling gede kan. Iya, betul. Itu game dengan reward duit. Ya which is ya bisnis. Betul. Suka aja. Gue setuju sih. Kalau misalnya orang tanya kenapa bisnis, gue dari kecil dagang. Susah kan jawabnya. Iya, gue soalnya butuh lu. Kalau lu gue tahu lu butuh duit juga kagak gitu. Enggak butuh. Orang tua lu bisa provide lu. Iya, betul. Terus kalau tanya kenapa, lu misalnya lu bisa jawab, oh mau beli ini kan. Oh dulu kepengen ini. Dulu kepengen punya duit lebih. Tapi kan jawaban sederhana. Tapi kalau ditanya benar kenapa, gue tanya yang 5 why factor itu loh. Why, pasti udah jawabannya nggak tahu sampai bawah. Kalau gue jawabnya, gue cuman suka aja sistem di mana ada uang segini, gue bikin something menghasilkan lebih banyak. Iya. Jadi at the end duit gue juga nggak gue pakai apa-apa kok. Nah itu, gue juga sekarang gue ngerasa tuh, gue lebih suka bahkan the game of multiplying the money. Iya. Dibanding beli barang ya, gue udah ngalamin sih, gue coba beli barang ya. Iya. Beli barang tuh lo happy paling 2 hari, sehari paling lama seminggu.
Nggak ada sih, gue nggak nyampe seminggu sih. Gue paling kayak 3 jam udah beres sih. 3 jam udah beres ya? Iya, happy 3 jam udah. Iya. Gitu. Duit gue, ya ujungnya duit gue masukin lagi kripto, masukin lagi investment dan lain-lain. Karena gue suka gamenya. Yang seneng ya istri gue Marisa. Belanja. Kayak gitu sih. Nah, tapi pertanyaannya lagi nih Mot. Tadi kan lu ngasih tahu, lu harus keluar dari vehicle yang sekarang, which is di sistem. Tapi kita nggak bisa mengeneralisasikan untuk semua orang. Memang nggak bisa, makanya sadar diri. Ya, karena basically kalau misalnya lu pelajarin tentang karakter orang gitu kan, MBTI yang selalu kita ngomongin, ya orang nggak semuanya ada yang cocok jadi pengusaha. Karena gue percaya bahwa pengusaha itu dilahirkan, bukan dibentuk. Bukan dibentuk sama sekali. Kecuali dia punya sebuah trauma yang sangat besar, akhirnya dia harus melakukan sesuatu dan switch dari situ. Gimana caranya kalau misalnya karyawan mau jadi kaya? Oke. Nah, sebelumnya, sebelumnya, kaya itu buat lu berapa? Gitu. Maksudnya buat standar Indonesia lah. Oh, ini bukan hal yang subjektif ya. Ini hal yang udah ada angkanya. Jadi ini kalau kita ke banker, ada namanya high net worth individual. Ada HNWI. Jadi ini dikategoriin by the way satu dunia ya. Ada HNWI, ada UNHWI. HNWI itu high net worth individual tuh 1 juta US dollar. Berarti Indonesia kursnya 14 miliar 300 juta. UNHWI itu 30 juta sorry. Jadi sekitar 400 sampai 500 miliar. Liquid aset ya, bukan properti. Properti nggak dimasukin liquid. Yang high net worth individual juga liquid aset. Liquid aset. Ini liquid aset. Jadi punya aset yang benar-benar antara cash, deposit segala macam yang liquid. Nah, itu di datanya gue juga sebenarnya kaget pas baca ini tahun 2019 sih, tapi mungkin nggak terlalu update ya 2019 karena belum ada data yang sekarang. Kalau Indo berapa ya? HNWI lu tau nggak berapa Gut? HNWI Indonesia? Iya, coba lu take a guess. 800 juta. Soalnya gue abis PLT sama Feli dibilangnya 800 juta kalau nggak salah. Apanya? 800 juta apa? 800 juta liquid aset rupiah. Oh bukan. Jumlah orang yang punya di atas juta HNWI ini. Di atas 1 juta dolar. Iya. Nggak tahu gue. Take a wild guess berapa? 0.1%. Angkanya kan kita 270 juta. Berapa kira-kira yang punya? Di atas juta. 2.700 orang? 11.000 angkanya. 11.000? Iya. Tapi itu sedikit banget loh, Gut. Compare to Amerika, Singapura, India, dan semua negara lainnya. Indo tuh sedikit banget. Kalau UNHWI 30 juta, lo bisa tebak nggak berapa? 30 juta dolar? Iya. Orang kan selalu bilang orang kaya di Indonesia ada banyak sih. Gue liat banyak juga yang kayak gitu sih, ya kan. Gue mending gitu. Nah, pertanyaan gue dari obrolan-obrolan kita ini dipelajarin nggak tuh di ternak uang hal-hal kayak gini nih? Kalau yang bisnis nggak, tapi kalau investasi cara uangnya ya. Nah kira-kira nih kalau misalnya orang-orang yang nonton nih terus karyawan gitu kan, subscribe ternak uang, ya kan, subscribe ternak uang. Kira-kira dia bakalan nemuin apa untuk hidupnya dia ke arah mana? Yang penting lu bisa langsung ngerti tentang cara lu manage uang dan gimana caranya menang di game uang tadi. Itu semua gua outline di sana gitu. Berarti ternak uang ini ngomongin lebih ke investmentnya. Yang gimana caranya money works biar kita bisa investment. Nah, kalau nanti lu udah membangun source of income yang lainnya, lu dapat uang yang lebih banyak, bisa lebih wise dalam mengatur uangnya. Betul. Jadi jangan lupa subscribe ternak uang yang mau pakai kode Ogut Soleh. Mantap. Masih ada kode gua tuh, masih ada ya.